Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali beribadah di G3 Tokyo, gereja tempat di mana teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan berkumpul dan bersama beribadah, dilatih dan diutus untuk menjadi alat Tuhan di dalam dunia. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah kehidupan Kristen. Tema ini sekaligus menjadi bagian pendahuluan dan membuka bagian pertama dari perenungan teks ini, perikop ini, untuk teks yang akan datang, khususnya minggu yang akan datang. Saudara, kita berjumpa dengan salah satu pernyataan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus perintah yang sangat sederhana tetapi sangat begitu terkenal. Banyak orang menyebutnya the golden rule. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam bagian ini, kalimatnya, mari kita baca bersama-sama saudara. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab. Saudara, sangat menarik ketika kita melihat Matius pasal 7 ayat yang ke-12 ini. Bahwa tidak ada disebutkan tentang hubungan kita dengan Tuhan dalam ayat ini, betul ya? Justru Tuhan menyebutkan hubungan kita dengan sesama kita. Saudara, kenapa demikian ya? Kita mengerti bahwa Tuhan tidak hanya tertarik kita bisa berelasi dengan dirinya, tetapi Tuhan juga ingin terlibat di dalam relasi kita bersama dengan sesama kita. Apa yang kita tunjukkan di dalam relasi kita dengan sesama kita adalah perwujudan, adalah tanda, adalah bukti relasi kita dengan Dia, Allah sendiri. Ketika relasi kita dengan Allah tidak beres, maka biasanya ditunjukkan dengan relasi dengan sesama kita pun tidak mampu kita mengelolanya dengan baik. Saudara-saudara, tapi sebelum kita lebih jauh dari teks ini, sebelum kita menggalinya, mari kita coba melihat latar belakang teks ini sehingga kita tidak salah mengerti bagian firman Tuhan ini. Saudara, latar belakang teks ini, waktu disampaikan ayat ini, Yesus mengasumsikan bahwa para pendengarnya dari khotbah di bukit ini adalah orang-orang yang telah mentaati perintah yang pertama. Karena bahkan orang-orang Farisi juga bertanya, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap, ya, saudara, Yesus mengasumsikan bahwa semua orang yang menjadi pendengarnya hari itu telah melakukan perintah itu. Maka dia memulai dengan satu pengajaran yang cukup agak berbeda di dalam pasal yang ke-7. Mari kita lihat terlebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, kalau kita memperhatikan, kita akan berjumpa dengan pengajaran Tuhan tentang menghakimi. Dan di sana dikatakan, jangan menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Jangan menggunakan ukuran-ukuran yang engkau punya terhadap orang lain untuk menjadi ukuran yang sama. Karena kalau pendeta mimbar bisa makan 1 piring, orang lain bisa makan 2 piring. Ya, ini kan orang gemuk seringkali dianggap diuzoni terus ya. Yang paling banyak dizolimi siapa saudara? Orang gemuk. Coba. Kalau 2 orang, 1 kurus, 1 gemuk, masuk ke restoran, orang akan berpandangan siapa yang paling banyak makan. Saya percaya orang akan berpikir, itu pasti yang gemuk banyak makannya. Padahal yang paling banyak makan, yang kurus. Makan gunung, minum lautan, tidak ada bukti. Karena kurus terus. Tapi yang disalahin siapa? Nah, jadi kalau mau berteman dengan saya, mau ke restoran, ajaklah saya. Supaya saudara tidak difitnah. Tapi ukuran itu seringkali kita berkata, kok dia nggak setia ya ke gereja?
Seperti saya dong setia. Loh, nggak bisa begitu. Kenapa dia tidak melakukan firman Allah seperti saya melakukan firman Allah? Saudara, kita melihat dengan teliti kesalahan orang lain. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dengan demikian, kalau kamu selalu melakukan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, maka engkau akan dikenal sebagai seorang yang munafik. Yang kedua, di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus tiba-tiba mengatakan dengan jelas, di ayat yang ke-6, hal yang kudus dan yang berharga. Dia tiba-tiba mengatakan, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan lupa, ini sedang bicara tentang relasi dengan sesama. Saudara, bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu menolak kebenaran? Bagaimana menghadapi orang-orang yang merendahkan kebenaran? Saudara, hari Senin yang lalu, hari Senin waktu Amerika maksudnya, Donald Trump diangkat jadi presiden kan? Saya dan Ibu Epi sengaja nunggu sampai ikut pelantikannya. Padahal gak ada urusannya kan dengan saya. Tapi kita ingin melihat sedikit sejarah itu terjadi kan? Kecewa sekali. Dia tidak meletakkan tangannya di atas Alkitab yang dipegang istrinya. Dan ketika dia mengatakan, mulai hari ini di Amerika hanya mengenal 2 gender, laki-laki dan perempuan. Hati saya bersyukur sekali. Tapi hati saya yang bersyukur itu bertanya-tanya, apakah dia betul-betul sungguh-sungguh dari hatinya mengatakan itu? Atau karena hanya ingin mencari popularitas politik? Saudara, waktu pelantikan itu rupanya langsung banyak Twitter. Jadi kami mengikutinya lewat YouTube, sebuah berita, stasiun berita Amerika. Lalu mereka mengambil satu ahli media sosial, mereka melihat apa yang terjadi di Twitter, di media sosial. Hampir mayoritas mengatakan kepada Donald Trump, "Buh." Dan semua orang hidup dalam ketakutan saat ini di Amerika. Saudara, orang-orang demikian yang tidak mau menerima kebenaran, bahwa firman Allah mencatat hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana orang yang melawan Injil, merendahkannya, menolak kebenaran, dinasihati berulang-ulang, tidak mau terima? Saudara, Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan, jangan kamu melemparkan. Saudara, dan itu dianggap kepada anjing dan babi. Yang ketiga, tiba-tiba, sekonyong-konyong, muncul ayat 7 sampai ayat 11 yang berkata tentang doa. Saudara bisa ngerti nggak ini? Yesus cerita tentang jangan kamu menghakimi, jangan kamu mengukur. Tapi hati-hati, kalau ada orang yang melawan Injil, kamu sudah beritakan, merendahkannya, menolak Injil, tiba-tiba berdoalah, mintalah. Kok ini aneh ya beritanya? Setiap orang yang meminta menerima. Kenapa ya? Mengapa Tuhan Yesus bicara mengenai doa? Kelihatannya aneh, seperti tiba-tiba konsepsinya melompat dari relasi antara sesama menjadi relasi tiba-tiba dengan Tuhan begitu. Ini kenapa ya? Saudara, ini bukan kebetulan. Ini intentionally, sengaja disetting oleh Tuhan Yesus bagi kita semua pendengarnya, termasuk para pendengar khotbah di bukit. Karena pengajaran ini mau menjelaskan apa? Kapan kita bisa melakukan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima? Kapan kita tidak boleh melakukannya? Kapan kita harus bersikap di ayat yang ke-6? Kita nggak tahu kan? Apakah tidak boleh menghakimi? Tentu saja bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Menghakimi tentu saja boleh, tetapi bukan ukurannya diri kita. Ukurannya adalah firman Allah. Maka kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, jangan kamu menghakimi, jangan menggunakan ukuran dirimu untuk diukurkan ke orang lain. Tetapi ayat yang ke-6 itu kan penghakiman. Jangan lemparkan barang yang kudus. Itu kan penghakiman, bukan? Jangan memberikan
barang yang kudus kepada anjing. Bagaimana kita bisa mengatakan ini anjing, ini babi, ini domba? Kalau tidak menghakimi, betul? Berarti Tuhan Yesus sedang mau bicara apa? Untuk bisa melakukan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, tidak jatuh kepada penghakiman, tetapi bisa melakukan penghakiman sesuai dengan firman Tuhan, berdasar ayat yang ke-6, engkau harus melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Untuk melakukan itu, tidak mudah. Atau dengan kata lain apa? Untuk melakukan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, diperlukan ayat 7 sampai ayat 8. Apa yang dimaksud dengan demikian? Dengan kata lain begini, bagi seorang percaya diperlukan sikap mau berlutut di hadapan Tuhan untuk bisa mendapatkan hikmat, bijaksana. Kapan dia harus bersikap dengan benar, jangan menghakimi. Kapan dia harus mengambil keputusan yang benar, dengan tegas berkata, engkau merendahkan Injil. Kapan dia harus berkata dengan tegas bahwa engkau sesat. Engkau melawan Tuhan. Itu dibutuhkan hikmat. Maka dikatakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan. Nah, kalau begitu, ayat ini kan selalu dikutip kalau kita ingin sesuatu, bukan? Hari ini saya ulang tahun, saya minta dibelikan sepeda, lalu doa di meja makan. Tuhan, firman-Mu berkata, mintalah. Carilah dan ketuklah. Hari ini aku mengetuk pintu hati orang tuaku. Ayat ini digunakan untuk menginginkan sesuatu. Tapi ayat ini tidak berhubungan dengan itu. Karena teks sebelumnya berkata, jangan menghakimi. Tetapi engkau harus melakukannya dengan firman Allah. Nah, saudara, kalau begitu, doa, permohonan, berlutut, penyembahan, itu sangat kita butuhkan. Supaya kita bisa memperoleh hikmat, bijaksana, bagaimana kita bisa bersikap dan mengambil keputusan. Dan respons yang benar terhadap relasi kita dengan sesama kita. Jadi hati-hati ya, saya sering kali ikuti percakapan di komen itu ya. Komen perdebatan kalau ada page Kristen, Facebooknya saya lihat, dikatakan jangan menghakimi. Wah, ditulis komennya, iya jangan menghakimi, oh jangan menghakimi. Waktu Anda mengatakan jangan menghakimi, Anda sedang menghakimi. Betul? Itulah pisau bermata dua kan? Apakah memang betul tidak boleh menghakimi? Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Maka dia jelaskan di ayat pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum engkau berkata kepada orang lain, ada dosamu, ada kesalahanmu, mintalah kepada Tuhan, kapan engkau harus melakukannya, bagaimana engkau harus menyatakannya, dan kepada siapa engkau harus berkata-kata. Saudara-saudara, itulah latar belakang teks ini. Lalu tiba-tiba pasal 7 ayat yang ke-12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara sudah mengerti konteksnya, ayatnya, sehingga kita bisa paham. Ayat ini tidak bicara tentang sesuatu yang berbeda. Nah, saudara, mari kita mulai ayat yang ke-12 ini. Saudara, ayat 12 ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah karena itu. Dan ini hanya muncul dalam King James Version dan bahasa Indonesia modern, saudara. Bahasa Indonesia modern menerjemahkan karena itu. Nah pertanyaannya, karena itu tuh itunya apa? Karena itu karena apa? Yang dimaksud dengan karena itu, apakah yang itu yang dimaksud itu? Gimana sih maksudnya? Oh tidak apa-apa, tidak. Memang kadang-kadang saya suka buat-buat itu. Biar dapat minum. Batuk sekali dapat air minum. Terima kasih Pak Samuel. Saudara, yang dimaksud karena itu apa? Tentu saja yang dimaksud adalah kalau konteks dekatnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena engkau tidak boleh menghakimi, tetapi engkau harus mengatakan dengan tegas kapan engkau harus menghakimi, dan untuk itu engkau harus berdoa. Karena itu, kalau itu konteks dekat. Kalau konteks yang jauh bagaimana?
konteks yang jauh tentu saja konteks pasalnya. Pasal yang ke-6 tentang kekhawatiran, tentang doa, bagaimana berdoa. Lalu pasal yang ke-5, bagaimana ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus katakan di sana, itu konteks jauhnya dalam satu kitab. Nah saudara, dia mau bicara tentang apa saudara? Kata therefore atau karena itu bicara seolah ayat 12 ini adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari semua pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Atau pasal 7 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-11. Pertanyaannya mengapa Yesus mengatakan ayat 12 ini? Bukankah demikian cara kita ingin diperlakukan oleh sesama kita? Saudara, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh sesama kita, maka Tuhan katakan, maka mulailah memperlakukan orang lain lebih dahulu dengan baik. Anda tidak akan mendapatkan perlakuan baik kalau Anda tidak melakukan perbuatan baik. Tentu saja, kita tidak ingin menghakimi orang lain atau bersikap munafik kepada mereka. Karena kita juga tidak ingin orang lain bersikap seperti itu kepada kita, bukan? Kita juga tidak ingin dihakimi dengan ukuran orang lain. Kita tidak ingin orang menggunakan alat ukur mereka kepada kita. Karena saya dan kamu berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Tetapi ketika ukuran yang sama yaitu firman Allah, apapun latar belakangmu, siapapun engkau, suku apapun, sosial apapun latar belakangmu, itu enggak jadi soal karena standarnya sama yaitu firman Allah. Injil kebenaran itu. Yang kudus itu, mutiara itu. Artinya apa? Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu tidak ditentukan oleh bagaimana kita mengharapkan perlakuan kita atau bagaimana kita berpikir mereka harus memperlakukan saya. Tetapi ditentukan oleh bagaimana saya memperlakukan mereka. Maka itulah yang akan saya harapkan, saya dapatkan. Saudara, disinilah inti dari prinsip ayat yang ke-12 ini. Sebuah aspek dari kebenaran umum yang tidak ditentukan tidak ditemukan dalam ungkapan pernyataan agama manapun ataupun bahkan di dalam agama samawi sekalipun. Agama samawi itu ada 3 ya, Islam, Kristen, dan Yahudi. Saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, tahukah Anda bahwa perintah seperti ini sebenarnya dimiliki oleh banyak ajaran? Ketika di dalam dunia perintah ini disebut sebagai golden rules, saudara, segala sesuatu yang digunakan sebagai golden itu biasanya sesuatu yang bernilai super, bukan? Seperti seorang yang terkenal dulu mengatakan, salam super. Kata gold itu bicara tentang sesuatu yang bernilai, saudara. Sesuatu yang grand. Yudaisme, Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, bahkan kaum Stoa, itu punya kata yang sama. Perintah yang mirip dengan ayat ini. Tapi coba lihat, saya ambil 2 contoh saja saudara. Ini ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi itu bilang apa? Apa yang dibenci olehmu, jangan kamu lakukan. Jadi kalau kau nggak mau dicubit, jangan kau cubit orang lain. Kalau kau nggak mau disenggol, jangan kau senggol orang lain. Jangan di media sosial. Nih, gue lagi di sini, senggol dong, kan? Jangan pula gitu, itu kan ngajakin ribut namanya. Ya, tiba-tiba posting live kan, lu jual gua borong sekalian, waduh, luar biasa kan. Ini ajaran Yahudi berkata, jangan kamu lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak suka. Yang kedua, Konfusianisme. Janganlah kamu lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu inginkan terjadi pada dirimu. Mirip enggak? Mirip dengan ajaran Tuhan Yesus? Absolutely not. Sama sekali tidak. Kenapa? Apa perbedaannya? Setiap bentuk lain dari prinsip dasar yang diberikan dengan istilah
Konfusianisme atau Judaism atau Hinduism atau apapun itu yang berusaha menegasikan, menekankan firman Tuhan yang sama seperti kita, itu berbeda saudara. Perhatikan semua yang saya garis bawahi. Semua pernyataan itu diberikan dalam istilah yang negatif. Jangan. Dan itu ditemukan dalam semua literatur, hampir semua agama besar dan sistem-sistem filosofis dari agama-agama atau pemikiran-pemikiran besar. Saudara, motivasinya sebenarnya kata jangan kamu lakukan, lalu jangan kamu lakukan apa yang kamu benci. Itu motivasinya apa saudara? Egois, diri sendiri. Menahan diri, jangan tahan dirimu supaya engkau tidak disakiti orang lain. Tahan dirimu sehingga engkau tidak menyakiti orang lain supaya engkau tidak disakiti. Pusatnya siapa? Kita. Ketika kita melakukan semua prinsip ajaran Konfusianisme, Judaism itu bicara tentang siapa? Kepentingannya. Me. Karena saya nggak mau disakiti, ya aku nggak mau bikin itu. Kalau begitu, ini dimotivasi oleh ketakutan dan sikap mempertahankan diri supaya tidak mengalami apa yang tidak ingin aku alami, betul? Lah kalau begitu ini perintah apa? Maka tidak sama dengan ajaran Tuhan. Saudara, sementara perintah Tuhan ini adalah perintah yang positif. Coba perhatikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, perhatikan. Kamu kehendaki supaya orang perbuatlah demikian kepada positif kan? Bukan hanya positif, tetapi juga aktif, saudara. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya memahami betapa positifnya dan aktifnya kita seharusnya melakukan firman Allah. Dan kalau demikian, motivasinya secara aktif, motivasi mengasihi. Dan ini akan menghasilkan pertumbuhan dan gambaran kedewasaan. Saudara, hanya orang dewasa secara rohani yang bisa lebih dahulu mengasihi orang lain daripada orang lain mengasihi dirinya. Betul? Saya tertarik dengan salah satu guru dari Hindu. Kalimatnya memang sangat menghipnotis banyak orang. Tentang laki-laki dan perempuan. Dia berkata, laki-laki yang selalu meminta maaf ketika dia tidak salah adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang tetap meminta maaf sekalipun dia tidak yakin kalau dia salah adalah laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang tetap meminta maaf sekalipun dia tidak punya kesalahan kepada istrinya adalah laki-laki sejati. Nah, siapa di sini laki-laki sejati, laki-laki bijaksana, atau laki-laki baik? Artinya apa? Kesimpulan akhirnya, sebagai laki-laki teruslah meminta maaf. Kan itu ya. Supaya engkau dikenal jadi laki-laki baik, bijaksana dan sejati. Di luar itu tidak ada. Ya. Wanita senang ya, bagus betul. Minggu depan untuk perempuan. Saudara, betul bukan? Tetapi sebenarnya di balik itu kenapa harus kita minta maaf sebagai ungkapan kita mengasihi? Saudara, yang mau saya katakan adalah gini. Ajaran dan perintah Tuhan itu didorong oleh motivasi kasih yang aktif. Kesadaran bahwa aku telah dikasihi Tuhan dengan segala keberdosaanku, dengan semua pelanggaranku, membuat aku menyadari aku tidak layak dikasihi Tuhan. Kok Tuhan mau mati buat saya? Lalu apa alasannya kemudian saya berkata kepada orang lain, aku tidak mau mengampunimu, aku tidak mau mengasihimu. Apapun kesalahannya, padahal kesalahannya cuma sedikit, kecil. Janjian dia di Shinjuku jam 5. Datangnya jam 7. Hanya itu saja.
Jadi putus hubungan dia dengan teman baiknya yang sudah 70 tahun dia berrelasi. Bapak sih ngomong begitu enak. Dia itu bukan terlambat 2 jam, Pak. Kita janjian jam 5, Pak. Dia datang jam 7. Cuma 2 jam. Jam 7 Indonesia, Pak. Itu keterlaluan temanmu itu. Sudah sepele kan? Benar nggak? Sepele. Tapi hanya hal yang sepele bisa membuat orang tidak bertegur sapa. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Masuk satu lift pun tahan napas. Karena tidak rela menghirup udara yang sama dalam lift ini. Aku tidak rela berbagi oksigen bahkan di dalam dunia ini. Berlebihan ya. Saudara lucu ya. Tapi ketika melakukannya gak lucu saudara. Ada begitu. Enggak di sini. Please believe me, enggak di sini. Di gereja sono. Saudara, Yesus berbicara tentang berbuat baik kepada orang lain secara proaktif. Apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa tidak berbuat jahat itu tidak cukup bagi kekristenan. Jadi orang Kristen kalau cuma berhenti berbuat jahat, itu tidak cukup Kristen, saudara. Karena orang yang gak Kristen juga bahkan jauh lebih baik. Ya jangan bilang sama orang Jepang jauh lebih baik dari orang Indonesia, betul gak? Ya, kemarin ada rombongan dari Indonesia, dia tanya, Pak, di mana tempat ngerokok di sini? Di mana aku tahu aku gak ngerokok. Boleh ngerokok di mana aja? Boleh aja kan mulut-mulutmu, ya kan dalam hati saya gitu. Dalam hati saya gitu, saya tidak sebut gitu. Kan itu mulut-mulutmu, rokok-rokokmu. Kenapa kok? Bukan Pak, maksudnya aturannya di Jepang begitu. Oh iya aturan enggak boleh sih. Ngerokok sambil jalan atau ngerokok di tempat yang bukan tempat rokok begitu. Ya kalau gitu supaya enggak ketahuan ngerokok, dalam hati saya juga ini. Tarik asapnya, telan lagi, enggak usah keluarkan. Sayang juga kan kalau dihisap terus dikeluar, gitu kan. Saya dulu perokok saudara, tapi saya tahu kalau asapnya nggak dikeluarin itu berbahaya kan. Ya bisa keluar dari telinga dan hidung kan gitu. Ya tapi kalau seperti itu apa kebaikan kita sebagai orang Kristen dibanding orang yang bukan Kristen, benar gak sih? Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat bagi kekristenan. Yesus tidak mau orang Kristen hanya punya standar seperti itu. Standar kekristenan Tuhan Yesus itu adalah engkau juga harus secara aktif mencari cara untuk berbuat baik bagi sesamamu. Maka Ibrani pasal 13 berkata, korban yang sejati itu, korban yang berkenan itu katanya apa? Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, tangan membantu sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki. Betul? Saudara, jadi korban yang berkenan kepada Allah bukan engkau bawa uang banyak-banyak ke gereja. Tapi ucapan bibir, tangan yang mempermuliakan Tuhan dengan membantu sesama. Itulah cara yang sama sekali berbeda pada saat itu. Maka semua pendengarnya ketika mendengar khotbah itu tercengang. Gitu ya, gak cukup cuma orang berhenti berbuat jahat ya. Saudara, kalau engkau berhenti berbuat jahat, lalu bagaimana mengisi hidup yang sudah bertobat itu? Tuhan Yesus menggunakan pandangan yang berbeda dalam dunia saat itu. Tentu saja kita tidak ingin berbuat jahat atau merugikan orang lain, bukan? Tapi kalau kekristenan hanya bicara tentang tidak berbuat jahat itu tidak cukup. Setiap orang percaya harus berbuat baik dan berusaha mencari kesempatan, berusaha mencari cara di dalam setiap kesempatan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan bagi sesamanya. Saudara, kalau ini semua dilakukan, maka saya percaya dalam 1 minggu ke depan seluruh dunia melakukannya. Kalau itu terjadi, maka besok perang berhenti. Keluarga yang broken home pasti kembali. Suami istri yang sudah tidak omongan 3 malam itu akan kembali bersama dalam satu ruangan. Dan berkata, I love you full dan bertubi-tubi.
forgive me. Ya. All for one, one for all. Lagu Bryan Adam itu. Saudara, perintah Tuhan ini mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Perintah ini memiliki gagasan apa? Melihat, mencari, dan mengusahakan dan menciptakan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini berarti usaha yang sangat keras, bukan hanya berhenti berbuat dosa dan melakukan kejahatan, tapi berusaha dengan keras untuk melakukan perbuatan baik. Untuk itu kita bertanya kepada diri kita, bukan? Kita bertanya, harusnya bagaimana saya ingin orang lain memperlakukan diri saya? Saudara, bagaimana ingin diperlakukan? Saya sih ingin ya Pak, setiap kali saya datang gereja itu disapa, disalam, dikasih senyum. 3S. Tambah S satu lagi, es krim. Tapi kalau engkau tidak pernah melakukannya, apa yang kau harapkan? Habis Pak, kalau masuk G3 tuh ya penerima tamunya wajahnya cemberut. Kalau nggak cemberut, mereka ngobrol sesama penerima tamu. Kan yang harus diterima tamu ya, bukan teman penerima tamu ya katanya. Benar juga sih, benar nggak? Maka para penerima tamu, kalau perlu latihan senyum di rumah. Ya, begitu lift terbuka langsung lebarkan senyum, tunjukkan gigi Anda kan gitu. Selamat datang di G3, tempat di mana Anda akan diberkati Tuhan. Selamat beribadah. Itu secara serius menyambut saudara. God bless you. Bukankah seharusnya demikian hangatnya kita menyambut orang-orang lain? Bagaimana saya ingin diperlakukan oleh orang lain? Saudara, ada satu kisah guru SD. Dia masuk ke salah satu sekolah yang tidak ingin dimasuki oleh guru manapun. Karena murid-muridnya bengal, saudara-saudara. Bukan hanya nakal, bengal, saudara. Nakalnya minta ampun. Tidak punya etika, moralnya rendah. Tapi dia ingin pergi ke sana karena dia baru percaya Tuhan dan dia ingin memberikan dampak perubahan bagi murid-muridnya. Tapi setelah masuk ke sekolah itu ternyata luar biasa bengalnya nih anak. Dia tidak menyangka sebengal itu gitu. Waduh, dia putus asa saudara. Wanita ini. Wanita muda yang baru bertobat ini. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan kayaknya aku gagal deh. Sebulan sebelum dia menyelesaikan tugasnya, dia meminta bertepatan dengan hari Thanksgiving. Dia meminta murid-muridnya untuk menggambarkan apa yang paling berkesan bagi dirinya, bagi murid-muridnya. Kali itu semua muridnya mengikuti perintah itu dan mengambil kertas dan pensil warna dan menggambar saudara. Wanita ini masih sedikit punya harapan. Mungkin mereka akan menggambar sesuatu yang menggambarkan perubahan mereka. Tapi ternyata dia kecewa sekali ketika dia masuk ke depan, dia jalan, dia lihat ada gambar mata, ada gambar kucing ditabrak, ada kopi yang tidak ada hubungannya dengan Thanksgiving, saudara. Tapi ada satu anak yang selalu dibully, selalu dirundung oleh teman-temannya dan lemah di pojok. Dia tidak pernah melihat gurunya. Dia menggambar satu gambar tangan. Tangan yang kecil dan mungil. Guru itu tertarik dan bertanya kepada anak ini yang selalu dirundung oleh teman-temannya. Teman-temannya mengejek, oh apaan tuh, tangan apaan tuh, masa tangan jarinya 5 katanya. Ya iya berapa sih ya? Dia diam saja, malu sekali dia menunjukkan gambarnya. Lalu gurunya bertanya, setelah semua murid-murid pulang, dia bilang, kamu tunggu sebentar ya. Saya mau tanya, itu gambar siapa, gambar apa? Sambil dia menangis, dia berkata begini, ini adalah gambar tangan. Tangan Bu Guru yang selalu menepuk pundak saya ketika semua orang tidak menghargai saya. Tangan Bu Guru yang selalu mengusap kepala saya ketika saya berhasil mencapai nilai tertentu di saat orang tua saya tidak memperdulikan saya. Tangan Bu Guru yang selalu menarik tangan saya ketika saya dirundung oleh teman-teman saya yang membenci saya.
tangan Bu Guru yang selalu dengan penuh kasih menulis dan mengajar kami di papan tulis. Wah, guru itu akhirnya meneteskan air mata. Dan dia bersyukur. Dari sekian banyak murid yang mau dipengaruhinya, hanya satu yang berhasil dipengaruhinya. Dan dia bersyukur. Saudara, kelihatannya tidak ada perubahan kan? Tapi ketika dia berbuat baik kepada banyak orang, ada satu anak yang melihat. Dan kemudian dia mulai belajar untuk menghargai orang lain. Bagaimana saya ingin orang lain memperlakukan saya? Ketika saya melakukan kesalahan, apa yang kita inginkan untuk orang lain lakukan kepada saya? Kita ingin orang menegur dengan lemah lembut, bukan? Menegur sebagai seorang sahabat, bukan? Tapi itu tidak akan terjadi kalau Anda melihat orang lain salah, langsung Anda maki-maki, bukan? Saudara, bagaimana saya ingin orang lain memperlakukan saya ketika saya berada dalam situasi putus asa, lemah, tidak berdaya? Saya ingin ada orang yang menepuk pundak saya dan berkata, tetap teguh ya, kita sama-sama berdoa ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, apa yang Anda harapkan dari orang lain kepada Anda? Lalu Anda berkata, percuma di gereja tapi Anda tidak mendapatkan itu. Gereja bukan spiritual country club, di mana Anda jadi member, Anda membayar sejumlah uang, lalu Anda marah kalau Anda tidak diservis. Gereja bukan perkumpulan orang-orang Kristen untuk menjadi community saja. Gereja adalah tempat kita berlatih melakukan firman Tuhan. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Kristus dan belajar melakukan firman Allah. Amin. Gereja bukan tempat orang kudus. Saudara, bagaimana saya ingin orang lain memperlakukan diri saya ketika saya berada dalam kebutuhan tertentu? Dan hal seperti apa yang saya ingin orang lain katakan kepada saya? Yang enak didengar, yang baik, bersikap ramah, penuh kasih, pengertian. Kalau demikian, segala sesuatu yang kau kehendaki, lakukanlah itu. Supaya orang perbuat kepadamu, demikian juga perbuat kepada mereka. Nah saudara, tetapi ayat ini perlu diwaspadai saudara. Kita geser ke yang ketiga. Diwaspadai, ini ayat bisa menghasilkan 3 cara hidup, 3 respon dan 3 pengertian. Dan ini kadang berbahaya. Mari perhatikan. Yang pertama, kalau begitu perintah Tuhan, maka berbuatlah kepada orang lain sebelum mereka. Oh, pengertiannya begitu ya. Kalau gitu sebelum mereka berbuat, saya berbuat dulu lah. Saudara, ini adalah pendekatan negatif. Dimotivasi oleh pikiran kita bahwa seseorang nanti akan melakukan kesalahan. Sebelum mereka bikin kesalahan, mari kita cari cara supaya orang lain tidak melakukan itu kepada kita. Kita buat baik kepada mereka supaya mereka nggak buat kesalahan kepada kita. Ini bukan cara yang benar. Kedua, lakukanlah kepada orang lain seperti yang mereka lakukan kepadamu. Kalau kau dicubit, cubit. Kalau kau disenggol, tabrak. Kalau kau digas, remas. Saudara, ini juga bukanlah konsepsi yang benar. Karena ini adalah konsepsi membalas. Mata dibayar dengan mata. Jika seorang memperlakukan Anda baik, kalau dia baik, gue juga baik. Lah kalau dia kagak baik, ngapain gue baik? Kan begitu kan? Ngapain? Lah orang dia aja gak pernah baik sama gua. Dia kagak pernah ngasih kado sama gua. Emang siapa? Saudara, mari kita belajar perlakukan mereka dengan baik sekalipun mereka tidak berlaku baik lebih dahulu kepada. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berilah pipi kananmu ketika orang menampar pipi. Pipi mana duluan sih yang ditampar? Kiri atau kanan? Kemarin katanya ada yang kemarin saya gampar balik Pak. Kenapa? Karena dia namparnya pipi kanan dulu. Kan Tuhan bilang pipi kiri. Kalau dia kasih pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Dia salah gampar, salah sendiri katanya. Bukan begitu maksudnya, Besti. Artinya kalau engkau disakiti, ya jangan dibalas. Orang sebelum melakukan apapun, harusnya tidak punya konsepsi membalas mata dibayar mata. Perbuatlah kepada mereka sebagaimana mereka berbuat kepadamu. Bukan itu.
Ya, sebelum digigit orang, kalau gitu gigit aja dia duluan. Kan lucu kan? Jangan-jangan nanti kalau kita keluar, kita dilempar orang. Kalau gitu sebelum kita dilempar orang, mari kita lempari orang. Ini namanya cari musuh. Betul enggak? Saudara, itu yang terjadi di Indonesia bukan? Begitu serempetan, set. Supaya kita nggak disalahin, mari kita gas duluan. Kan? Matamu kemana? Di sini. Siapa yang paling kuat ngegasnya? Adilah yang menang. Nggak begitu. Lalu yang ketiga, yang seperti apa? Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain berbuat kepadamu. Inilah yang firman Tuhan katakan. Ini sesuai dengan pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang 40. Memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti Anda ingin diperlakukan. Inilah perintah tindakan positif sekaligus aktif yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen. Orang Kristen harus ofensif untuk melakukan yang baik. Untuk melakukan hal yang positif. Saudara, masalahnya apa? Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi susah ya Pak melakukannya. Betul, kalau nggak susah nggak dibikin perintah. Dikasih nasihat aja. Perlu dibuat jadi perintah, kenapa? Karena susah. Saudara, masalahnya adalah hati manusia itu masih dalam belenggu kegelapan. Yang pusatnya cuma dirinya sendiri. Dia cenderung mengikuti keinginannya sendiri, pada dasarnya kita semua manusia yang egois. Kita tidak suka kalau orang lain itu lebih tinggi dari kita. Betul enggak? Dan orang itu semua suka gosip. Kecuali gosip itu bicara tentang dirinya. Sampai gosip itu bicara tentang dirinya baru dia nggak suka. Tapi selama gosip itu bicara orang lain, yuk gas terus. Digosok makin sip. Ya, kalau perlu tambahin lagi. Mengapa seorang menipu? Supaya kelihatan lebih pintar dari yang sebenarnya. Kenapa orang berbohong? Karena ia pikir dia bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dari orang itu. Mengapa seorang mencuri? Untuk memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Mengapa seseorang berbuat zina, jatuh ke dalam dosa perzinahan? Untuk mendapatkan kesenangan bagi dirinya sendiri, betul tidak? Tuhan katakan, jangan, itu tidak beres. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain berbuat kepadamu. Yang terakhir, dalam bagian yang kedua, dalam ayat 12 berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan ini juga makin aneh saudara. Ayat 12a itu seolah menjadi kesimpulan, tetapi ternyata ditutup oleh satu kalimat bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tercantum di dalam satu ayat itu. Maksudnya bagaimana? Saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan memberikan pernyataan demikian adalah yang pertama, hukum Taurat itu bicara erat tentang relasi kita dengan Tuhan. Tetapi juga relasi kita dengan manusia, kan begitu ya? Maksudnya bagaimana Pak? Kita berelasi dengan Tuhan itu yang utama. Yang kedua, setelah yang pertama, berelasi dengan sesama manusia. Anda tidak akan bisa punya relasi yang benar dengan Allah, sekaligus punya relasi yang buruk dengan manusia. Tidak bisa itu. Salah satunya pasti tidak beres. Kalau relasi buruk dengan Tuhan, tapi tidak bisa berelasi dengan baik dengan sesama, pasti relasi dengan Tuhan tidak beres. Itu firman Tuhan. Harus dua-duanya beres. Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tergantung buahnya Pak. Ya, banyak orang berdalih begitu kan. Kan buah jatuh jauh dari pohonnya. Maksudnya bagaimana sih? Ya. Jatuh terus langsung dibawa sama anak-anak Pak. Ketemu manusia begitu repot ya. Saudara, kita nggak bisa pohon durian menghasilkan buah pepaya. Mungkin. Nggak bisa, kontradiksi. Bahkan dalam kitab Yakobus berkata, mungkinkah satu sumber menghasilkan dua rasa air? Manis dan pahit? Nggak mungkin. Satu sumber pasti melahirkan satu
rasa. Satu pohon melahirkan buah, menggambarkan pohonnya. Durian pasti menghasilkan buah durian. Pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Yang kedua, hukum Taurat itu bicara tentang 8 negatif statement. Betul gak sih? Jangan. Tapi 2 positif statementnya tentang apa? Ingatlah akan hari Sabat, hormatilah ayah ibu. Ayo. Lihat ya, ketika kita berelasi dengan Allah dalam negatif statement yang harus dilakukan, dihindarkan itu, harus memenuhi 2 positif statement secara aktif. Kalau kita hanya tidak berbohong, tapi kita tidak menguduskan hari Sabat, itu bohong. Yang penting walaupun aku nggak gereja Pak, aku kan hidup kudus. Yang penting walaupun aku nggak berdoa, aku tetap memberi persembahan. Walaupun aku nggak gereja Pak, persembahanku nyampe kok ke gereja. Ayah nanti yang masuk surga persembahanmu lah. Gitu ya. Saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Dan yang terakhir, perintah Tuhan ini tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk melakukan ayat yang ke-12, Anda tidak bisa memisahkan diri dari ketaatanmu dengan Tuhan. Kalau Anda ingin menjadi seperti apa yang Anda inginkan, dan Tuhan inginkan, maka engkau harus bersedia hidup sesuai dengan prinsip ini. Menunjukkan kasih Allah kepada sesama orang lain. Dan itu tidak bisa lahir dari ketidaktaatan, tapi harus lahir dari ketaatan. Kalau gitu apa kesimpulan kita? Mari hari ini kita melakukan perintah Tuhan ini dalam hidup kita, saudara. Bukan karena kita ingin menerima atau mendapatkan hasil dari perbuatan kita, dari orang lain yang kita kasihi itu. Tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan sesuai dengan perintahnya, karena itu yang Tuhan perintahkan, betul? Menjadi orang Kristen harus standarnya satu langkah lebih jauh daripada orang-orang agama yang lain. Kalau mereka berkata jangan berbuat jahat, Kristen berkata berhenti berbuat jahat dan mulailah aktif berbuat baik. Karena dengan demikian engkau sedang menyelamatkan nyawamu dan menyelamatkan nyawa saudara-saudaramu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau yang telah mengasihi kami dengan segala hikmat, bijaksana dan mengasihi kami tanpa ada apapun embel-embel di belakangnya. Mengasihi kami dengan penuh kerelaan hati, tidak lebih dahulu mengingat kesalahan-kesalahan kami. Allah kami yang hidup, Allah yang memerintahkan kami melakukan apa yang Engkau sudah lakukan kepada kami. Mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Menolong mereka untuk mengenal kasih Tuhan melalui perintah yang Tuhan kami kerjakan ini. Mohon Tuhan memampukan kami bisa melakukannya. Secara manusia, kami sangat tidak mungkin melakukannya. Tapi kami percaya sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan, orang-orang yang telah lahir baru, yang telah diselamatkan itu, di dalam diri kami Tuhan beri kemampuan. Tuhan memberi penolong Roh Kudus untuk bisa mengerjakannya. Sehingga iman kami bertumbuh, kedewasaan kami makin meningkat, dan kesetiaan kami juga makin teruji dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, mohon Tuhan memimpin setiap kami, seluruh sanak keluarga yang bersama dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Pimpinlah
semua jemaat-Mu di tempat ini. Dengan semua pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan di dalam segala kekecewaan yang sedang dialaminya. Mohon Tuhan mengusap air mata setiap jemaat-Mu yang mungkin tengah bergumul. Mohon Tuhan meneguhkan, menguatkan pundak yang lemah, yang mungkin memikul beban berat bagi keluarga. Mohon Tuhan menghiburkan bagi mereka yang berduka. Dan mohon Tuhan menyediakan teman untuk bisa menjadi teman seperjalanan di dalam mengikut Tuhan. Dan pimpinlah gereja-Mu. Dan mohon Tuhan memberkati semua saudara kami yang hari ini, minggu ini berulang tahun. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi Ibu Retno, Saudara Hiskia, Dwi Aryani, Saudara Jakaria, Bapak Jaya Kusuma Napitupulu, Ibu Hotnida Hiraisi, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mohon Tuhan memberkati mereka. Dengan anugerah Tuhan yang sama, Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa menapaki usia yang Tuhan percayakan itu. Kesempatan yang Tuhan telah berikan biar mereka boleh jalaninya dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Limpahkan hikmat dan bijaksana bagi hidup mereka ya Tuhan. Mohon Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Pendeta Sumi akan melayani di Warai, Ibu Epi akan melayani di Pos PI Nisi Tokyo, dan Evangelis Samuel yang akan melayani di Pos PI Shonan. Bahkan Saudara Barnabas yang akan melayani di PA Usia Indah hari ini. Tuhan pimpinlah, sertailah hamba-hamba-Mu ini. Berikan hikmat dan kemampuan untuk bisa dapat memberitakan anugerah Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang telah menyentuh kehidupan mereka terlebih dahulu. Berkatilah Ibu Ellen, Ibu Wina Haryanja, Ibu Diana Osada, Bapak Alvin Herlia yang tengah bergumul untuk mengalami pemulihan. Tuhan tolong, bahkan yang masih menantikan tindakan medis, berkatilah, pimpinlah seluruh prosesnya, dan kehendak Tuhan jadilah atas hidup mereka. Beri kekuatan menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberi pemulihan bagi mereka. Dan tolong berkati Ibu Anita, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, dan Ibu Dewi Hutagaul yang tengah mengandung. Tuhan peliharakanlah kandungannya. Jagailah ibu yang mengandung sampai proses persalinan nanti. Anugerah Tuhan cukup bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu. Dan kami mau berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Kami memohon kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada Ibu Apri.